Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi Biaya Lanjutan dengan anggota Octavia Sentika Dewi NPM 0221200081, Maria Karisima Fernanda Rove 0221200084, dan saya sendiri yaitu Najwa Lida Putri dengan NPM 0221200104. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Cost Behavior Analysis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE MSI CMA CAPM. Yang pertama yaitu ada Classification Cost. Klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga semi variable cost atau biaya semi variabel. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Rentang yang relevan atau relevant range, biaya tetap hanya dalam rentang aktivitas yang terbatas. Biaya tetap, total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas dalam rentang yang relevan. Per unit, biaya yang tetap per unit akan berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Dan contohnya yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya umum dan administrasi tetap, biaya sewa depresiasi, gaji karyawan kantor, dan asuransi. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Biaya variabel biasanya dapat diidentifikasi langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Dalam rentang aktivitas yang terbatas, hubungan antara suatu aktivitas dengan biaya yang terkait bisa mendeteksi linearitas atau biaya meningkat atau menurun secara konstan setiap peningkatan aktivitas. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi biaya yang digabungkan. Pada garis biru yaitu variable cost Y sama dengan 5x US dollar. Pada garis pink yaitu fixed cost Y sama dengan 10.000 US dollar, dan pada garis kuning yaitu total cost Y sama dengan 10.000 US dollar ditambah 5x US dollar. Klasifikasi biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Pertama ada biaya variabel total. Biaya variabel total akan bertambah dan berkurang secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Per unit, biaya variabel akan selalu konstan untuk per unit, dan contohnya yaitu seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya umum dan administrasi variabel, dan biaya pemasaran variabel. Kemudian selanjutnya adalah biaya semi variabel, adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya semi variabel total, biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Porsi biaya tetap menunjukkan biaya minimum yang harus dimiliki agar jasa tersedia dan siap digunakan. Dan contohnya yaitu seperti biaya listrik, gas, bensin, dan batu bara, biaya pemeliharaan pada perusahaan penerbangan, biaya tenaga kerja tidak langsung, asuransi jiwa untuk kelompok karyawan, pajak penghasilan, dan yang lainnya. Adapun kurva pada semi variabel, itu ada jumlah biaya dan dasar yang dinyatakan sebagai ukuran aktivitas yang relevan. Pada garis A, elemen biaya tetap terhitung dari biaya semi variabel. Pada garis B yaitu total biaya terhitung, dan pada garis C yaitu biaya aktual. Adapun pemisahan biaya semi variabel, tujuannya yaitu yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varians. Yang kedua, penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung dan analisis varians. Yang keempat, analisis titik impas dan analisis volume laba. Yang kelima, analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek. Yang ketujuh, analisis anggaran modal. Dan yang terakhir, analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah produk dan pelanggan.
Pendekatan untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, yaitu yang pertama ada pendekatan intuisi, yang kedua ada pendekatan engineering, dan yang terakhir yaitu pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Yang pertama, pendekatan intuisi atau metode intuisi. Dengan meneliti kegiatan, misalnya kegiatan produksi, adanya surat-surat keputusan manajemen dan kontrak-kontrak penjanjian dengan pihak lain. Contohnya, biaya gaji manajer dibayar bulanan atau sesuai jumlah produksi. Biaya depresiasi ditentukan oleh surat keputusan atau kebijaksanaan manajemen. Kelemahan metode ini yaitu dalam kondisi atau situasi elemen biaya sifatnya kompleks. Pendekatan ini peka dan sensitif terhadap kesalahan penggolongan suatu biaya ke dalam biaya tetap atau variabel. Selanjutnya yaitu pemisahan biaya semi variabel. Yang kedua, pendekatan engineering. Mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan, misalnya kegiatan pabrik, dengan biaya. Jika naik atau turunnya kegiatan diikuti secara langsung dengan naik atau turunnya biaya, maka biaya tersebut adalah biaya variabel. Jika tidak ada hubungan fisik antara kegiatan dan biaya, maka biaya tersebut adalah biaya tetap. Kelebihan pendekatan ini relatif teliti, kelemahan pendekatan ini seringkali memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya, pemisahan biaya semi variabel. Yang ketiga, pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Anggapan dasar pendekatan ini adalah biaya masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Selanjutnya, pemisahan biaya semi variabel. Kelemahan pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin atau metode produksi, atau produk diolah atau kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya masa datang. Yang kedua, sering timbul ketidaksesuaian antara saat biaya dinikmati dengan saat biaya dicatat dalam akuntansi. Misalnya, biaya depresiasi dan amortisasi baru dicatat per 31 Desember, padahal aktiva tetap dinikmati pada semua bulan lalu dalam periode yang bersangkutan. Berikut contoh dari metode pemisahan biaya semi variabel dari Barker Company, biaya listrik dan data jam tenaga kerja langsung. Bulan Januari biaya listrik $640, jam tenaga kerja langsung 34.000. Bulan Februari biaya listrik 620, jam tenaga kerja langsung 30.000. Bulan Maret biaya listrik $620, jam tenaga kerja langsung 34.000. Sehingga total dari bulan Januari sampai Desember $6.840, jam tenaga kerja langsung 420.000, dan rata-ratanya biaya listrik $570, jam tenaga kerja langsung 35.000. Selanjutnya, metode pemisahan biaya semi variabel. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan biaya variabel satuan atau B. Yang kedua, menentukan besarnya total biaya tetap atau A. Yang ketiga, menentukan besarnya anggaran fleksibel. Berikut metode pemisahan biaya semi variabel. Yang pertama, menentukan biaya variabel satuan atau B. Biaya pada titik tertinggi YT sama dengan A tambah BXT. YR sama dengan A tambah BXR. YT kurang YR sama dengan BXT kurang BXR. Jadi $680 dikurangi $500 sama dengan B 48.000 dikurangi B 26.000. $180 sama dengan B 22.000. B sama dengan 182 dibagi 22.000 menjadi 0,818 per jam tenaga kerja langsung. Metode yang kedua, menentukan besarnya total biaya tetap atau A. A dapat dihitung dengan rumus pada titik tertinggi A sama dengan YT kurang BXT. Pada titik terendah A sama dengan YR kurang BXR. Jadi pada titik tertinggi A sama dengan $680 dikurangi
0,00818 dikali 48.000 kali A sama dengan 680.000 dikurangi 680 dolar dikurangi 393 dolar menjadi 287 dolar. Pada titik terendah A sama dengan 500 dikurangi 0,00818 dikali 26.000. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan besarnya anggaran fleksibel, di mana setelah B dan A dapat ditentukan, maka besarnya persamaan atau rumus biaya dengan anggaran fleksibel didapatkannya adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi, Y sama dengan 287 US dollar ditambah 0,00818 X US dollar. Nah, kebaikan dari metode titik tertinggi dan titik terendah adalah metodenya sederhana sehingga mudah dihitung dan dipakai. Kelemahannya adalah kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada dua tingkatan kapasitas yang ekstrim, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Tingkatan kapasitas yang lain tidak diperhitungkan. Selanjutnya, ada metode yang kedua, yaitu metode scatter graph, di mana langkah-langkahnya yang pertama membuat denah atau grafik statistikal, yakni garis tegak lurus atau vertikal, sumbu Y sama dengan tingkat besarnya biaya. Garis mendatar atau horizontal sama dengan sumbu X sama dengan tingkat kapasitas atau kegiatan. Yang kedua, memasukkan biaya setiap bulan pada grafik statistikal. Biaya per bulan digambarkan pada grafik sesuai dengan besarnya dan tingkatan kegiatan tersebut. Selanjutnya, metode scatter graph, langkah yang ketiga adalah ditarik garis B atau biaya. Dari semua titik-titik biaya, ditarik garis lurus melewati titik-titik tersebut, memotong garis Y. Garis tersebut garis B atau total biaya. Sebaiknya jumlah titik data yang berada di atas garis sama dengan jumlah titik data yang berada di bawah garis. Kemudian yang keempat adalah menentukan besarnya total biaya tetap atau A. Perpotongan garis B atau biaya dengan sumbu Y dianggap atau menunjukkan besarnya total biaya tetap atau A. Perpotongan dengan sumbu Y ditarik garis ke kanan secara horizontal atau mendatar adalah garis A menunjukkan total biaya tetap. Selanjutnya adalah cara yang kelima, yaitu menentukan besarnya biaya variabel satuan atau B. Besarnya biaya variabel satuan B adalah Y sama dengan A plus BX. Maka diketahui B sama dengan Y dikurangi A kemudian dibagi dengan X. Biaya variabel satuan menunjukkan kemiringan atau total biaya. Kemudian yang keenam, menentukan persamaan anggaran fleksibel. Setelah A dan B diketahui, dapat disusun persamaan anggaran fleksibel per bulan atau per tahun, yaitu Y sama dengan A plus BX. Dari gambar tersebut diketahui bahwasannya biaya tetap A sama dengan 440 US dollar. Maka biaya variabel satuannya B sama dengan Y dikurangi AN dibagi dengan X. B sama dengan 6.840 dikurangi 5.280 kemudian dibagi dengan 420.000 US dollar. Jadi didapatkan B sama dengan 0,0037 US dollar per jam TKL. Nah, kemudian maka didapatkan persamaan anggaran fleksibelnya Y sama dengan A plus BX. B-nya sudah diketahui dari
perhitungan biaya variabel satuan tadi, yaitu 0,0032 US dollar. Kemudian I-nya sudah diketahui, biaya tetapnya 440 US dollar. Maka biaya listrik tersebut, biaya tetap per bulannya 440 US dollar dan biaya variabelnya sebesar 0,0037 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian kebaikan dari metode scatter graph ini dibandingkan dengan metode lainnya. Metode ini lebih teliti karena semua N atau bulan yang telah diperhitungkan. Metode ini memungkinkan inspeksi data secara visual untuk menentukan apakah biaya tersebut kelihatan berkaitan dengan aktivitas itu dan apakah hubungannya mendekati linear. Kemudian kelemahannya metode scatter graph ini adalah kurang ilmiah karena penarikan garis B dapat berbeda antara orang tertentu dibandingkan orang lain, atau oleh orang tertentu tetapi waktunya berbeda meskipun dengan menggunakan data dan biaya yang sama, jadi bersifat subjektif. Kemudian setelah dua metode tadi, metode yang ketiga adalah metode least squares atau kuadrat terkecil, atau biasa disebut analisis regresi. Merupakan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpulan data. Regresi sederhana dari Y sama dengan A plus BX. Satu variabel tergantung satu variabel bebas, regresi berganda atau multiple regression. Jadi Y dapat didapatkan Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 sampai Bn Xn. Variabel tergantung, jadi bisa 2 atau lebih 3 variabel bebas. Kemudian tujuan dari garis regresi adalah membuat garis yang jumlah penyimpangan kuadrat antara garis regresi dan observasi adalah minimal. Kebaikan dari pemakaian metode ini adalah bersifat objektif, memakai semua data atau N. Kemudian yang ketiga, dapat menyelenggarakan informasi statistik tambahan yang dapat menaksir biaya. Kemudian ada contoh latihan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan kemudian ada jumlah biaya listrik per bulan dan jam mesin yang digunakan per bulan. Nah, penyelesaiannya dari data tersebut, langkah pertama adalah menentukan biaya variabel satuan atau B. Biaya pada titik tertinggi atau biasa disebut YT sama dengan A plus BXT. Jadi XT-nya itu XT pada titik tertinggi. Kemudian biaya pada titik terendah YR sama dengan A plus BXR. Kemudian dari persamaan YT dan YR dijumlahkan, maka didapatkan YT dikurangi YR sama dengan BXT dikurangi BXR. Dari data tersebut, YT-nya diketahui 1.600 US dollar, kemudian dikurangi YR-nya sebesar 1.450 US dollar, kemudian diketahui juga XT-nya sebesar 2.790 dikali B dikurangi B kali XR-nya. XR-nya 2.490. Nah, didapatkan setelah dikalkulasi
150 US dollar sama dengan 300 B. Maka B sama dengan 150 US dollar dibagi dengan 300 sama dengan 0,5 US dollar per jam mesin. Selanjutnya, sesuai langkah yang kedua adalah menentukan besarnya total biaya tetap atau A. A dapat dihitung dengan rumus pada titik tertinggi berarti pakai T, yaitu YT dan BXT. A sama dengan YT dikurangi BXT. Kemudian pada titik terendah, A sama dengan YR dikurangi BXR. Jadi pada titik tertingginya diketahui A sama dengan 1.600 US dollar dikurangi perkalian dari 0,5 dikali 2.790, kemudian dikali A sama dengan 1.300, maksud kami dikurangi 1.395, didapatkan A sama dengan 205. Nah, pada titik terendahnya, A sama dengan 1.450 dikurangi perkalian dari 0,5 dikali 2.490 sama dengan 205. Jadi, pada titik terendah dan titik tertingginya sama-sama A sama dengan 205 US dollar. Anggaran fleksibel, jadi kita memperhitungkan langkah yang ketiga adalah anggaran fleksibel dari Y sama dengan A plus BX. A-nya sudah diketahui yaitu sebesar 205 US dollar, kemudian BX-nya sudah diketahui yaitu 0,5. Jadi Y sama dengan 205 US dollar ditambah 0,5 US dollar per jam mesin. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas 4C akuntansi pada mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kami mempresentasikan diskusi pada kelompok kami. Saya Oktavia Santika Dewi dan rekan saya Maria Karisima Fernanda Rove dan Najwa Khalida Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.